Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Panglima Kober yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, mari selalu kita bersyukur kepada Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana biasanya sebelum dimulai, mari kita hadiahkan bacaan umul kitab pada musannif ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada was-sahabati wa tabi'in awliya al-ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jama'i malaikatil muqarrabin wa jama'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimin khususan Syekh Ibrahim. Wa sayyidina wa masyayikh wa aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa nana muslim. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilatit ta'am la budda li kulli wahidin min dzalik. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayini bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat atau yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Wa ilmama, dan sesungguhnya mengetahui hal-hal. Wa ilmama, dan sesungguhnya mengetahui hal-hal yaqa'u, selahnya ma, yang terjadi apa ma. Yaqa'u, yang terjadi apa ma, fi ba'dil ahayini, di dalam
waktu tertentu. Ini kebalikan sama yang atasnya. Kalau atasnya fi jami'il ahwal, ya dalam setiap saat, kapanpun selalu terjadi. Tapi kalau ini hanya di waktu-waktu. Bimanzilatid dawai, khobarnya anna bimanzilatid dawai itu tetap sebagaimana obat. Bimanzilatid dawai itu tetap sebagaimana obat. Yuhtaju, sifatnya obat, penjelasan terhadap obat. Yuhtaju yang dibutuhkan, yuhtaju yang dibutuhkan, ilaihi naibul fa'ilnya, ilaihi apa ad-dawa atau obat, ilaihi apa ad-dawa fi ba'dil awqati, dalam waktu-waktu tertentu. Jadi ba'dil awqat lebih enak kita maknai waktu-waktu tertentu, karena sebagian dari waktu-waktu, ya berarti waktu-waktu tertentu. Nah, jadi kalau ilmu pengetahuan itu berisi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim yang terkait dengan perilakunya setiap saat, itu diibaratkan kemarin sebagaimana makanan pokok. Jadi kalau kita sebagaimana nasi, sehingga kalau kita kepingin kuat, energi kita selalu siap, kapanpun bisa digunakan. Nah itu kemudian harus makan. Makan itu untuk menyiapkan energi yang kapanpun dibutuhkan sudah siap. Karena manusia setiap aktivitasnya membutuhkan energi. Demikian juga ketika ilmu-ilmu itu untuk atau berkaitan dengan perilakunya setiap saat, setiap waktu, ya harus disiapkan. Maka bimanzilatid ta'ah. Tapi ketika ilmu itu dibutuhkan hanya pada waktu-waktu tertentu, tidak setiap saat, nah, itu berarti ya penyiapannya itu sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana obat itu digunakan atau dipakai itu kan ketika orang dalam kondisi sakit. Tidak kemudian setiap saat orang itu sakit. Nih. Ke depan kita review, lihat lagi ke depan bahwa ilmu-ilmu yang berisi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim setiap saat, setiap waktu, itu kemarin sudah disampaikan. 1 tauhid, kemudian 2 fikih, 3 tasawuf, 4 akhlak. 4 ilmu ini mempelajarinya hukumnya adalah fardu
ain. Sementara ilmu-ilmu lainnya, berarti ilmu lainnya itu ilmu yang dia dibutuhkannya adalah fi ba'dil ahayini tadi. Yaitu ilmu apa ya, selain 4 itu. Nah, kalau semacam itu, selain 4 itu, bagaimana hukum mempelajarinya? Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada di satu komunitas, di satu daerah orang yang sudah menguasai ilmu tersebut, maka kemudian seluruh orang di komunitas tersebut sudah terbebaskan dari kewajiban mempelajarinya. Tapi kalau kemudian satu daerah itu belum ada satupun, padahal ilmu itu dibutuhkan di daerah situ, maka semua orang satu komunitas, satu daerah itu menjadi berdosa semua, karena itu masuk pada kriteria fardu kifayah. Nah, sehingga setiap ilmu pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk menciptakan kemaslahatan atau untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dalam suatu komunitas, nah, itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, ketika ada klasifikasi atau penggolongan, ada mempelajari suatu ilmu itu fardu ain, mempelajari ilmu yang ini itu fardu kifayah. Terus kemudian bagaimana? Nah, artinya yang fardu kifayah, yang fardu ain ini harus dilakukan. Jangan sampai tidak. Setiap orang itu harus melakukan atau mempelajari ilmu itu, karena itu fardu ain. Tapi kalau yang sifatnya fardu kifayah, ya sudah, itu tadi menjadi pilihan. Jadi kalau misalkan saya ingin tertarik dengan hal ilmu itu, saya mempelajari. Atau bahkan kemarin itu karena itu berada posisi fardu kifayah, maka pilihan-pilihan itu sebenarnya perlu dikoordinasikan dengan komunitas tertentu atau komunitas yang menjadi daerah domisilinya. Kenapa seperti itu? Ya karena terkait dengan kalau di suatu daerah itu sama sekali nggak ada orang yang mempelajari terhadap pengetahuan yang di situ dibutuhkan, itu menjadi dosa semua. Maka di situ perlu dikoordinasikan. Sehingga maknanya memang setiap ilmu pengetahuan itu penting. Tapi kemudian bobot atau nilai derajat pentingnya ini yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita seorang muslim, kita beriman bahwa besok itu tetap ada hari kiamat, yang hari kiamat itu ada proses al-hisab, hitung-hitungan terkait atau mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Maka secara otomatis yang harus kita antisipasi itu adalah pertanggungjawaban terhadap proses pencarian ilmu yang itu fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, tentu saja yang fardu ain itu mutlak menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, kalau fardu kifayah ini nanti ada, karena itu butuh koordinasi dengan pemimpin di satu wilayah. Nah, pemimpin satu wilayah ini yang paling punya tanggung jawab.
Wa ilmun nujumi bimanzilatil marodi. Wa ilmin nujumi bi anna wa ilman nujumi gitu aja. Bi anna ilman nujumi wa ilma ma yaqoya. Wa ilman nujumi, atau itu dibuat menjadi ya sudah. Wa ilman nujumi diikutkan pada wa ilma ma yaqoya. Wa ilman nujumi, dan sesungguhnya ilmu nujum. Ilmu nujum. Jadi apa ya? Ilmu tentang perdukunan. Yang dia memakai kayak ramalan-ramalan. Wa ilman nujumi, dan sesungguhnya ilmu nujum ya, tentang meramal, ramalan-ramalan. Bimanzilatil marodi, itu tetap ya khabarnya. Bimanzilatil marodi, itu tetap seperti penyakit. Fata'allumuhu haramun. Fata'allumuhu, maka mubtada itu. Fata'allumuhu, maka mempelajarinya ilmu nujum. Fata'allumuhu, maka mempelajarinya ilmu nujum. Haramun khobarnya, haramun itu haram. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu nujum. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu nujum. Yadurru, itu membahayakan. Yadurru, itu membahayakan. Apa ilmu nujum? Wala yanfa'u, dan tidak memberikan kemanfaatan. Apa ilmu nujum? Wala yanfa'u, dan tidak memberikan kemanfaatan. Apa ilmu nujum? Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Wal harabu mubtada, melarikan diri, artinya menghindar. Wal harabu, menghindar. Min qada'illahi, dari ketentuannya Allah, ketetapannya Allah. Min qada'illahi, dari ketetapannya Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Wa qadarihi, dan ketentuannya Allah. Wa qadarihi, dan ketentuannya Allah. Ghairu mumkinin, itu tidak mungkin khobar. Ghairu mumkinin khobar, itu tidak mungkin. Nah, sekarang musannif mengatakan ilmu nujum, jadi ilmu tentang perdukunan, ya, meramal. Jadi mengatakan oh besok akan seperti ini, akan seperti ini, gitu kan. Jadi mengatakan sesuatu yang belum terjadi, atau menyebut sesuatu yang katakan tidak kasat mata, sesuatu yang tidak ada faktanya. Maka kemudian
menyebut sesuatu yang tidak ada faktanya. Nah, ini beda. Kalau nabi itu memang karena wahyu. Ya, jadi kalau nabi, rasul itu karena wahyu. Wahyu sumbernya dari Allah Ta'ala. Maka pasti benarnya. Tapi kalau ini manusia biasa mengatakan seperti itu, mempelajari hal-hal yang semacam itu atau ilmu yang semacam itu. Jadi ilmu semacam itu diibaratkan seperti penyakit. Kenapa penyakit? Gitu. Karena la yadurru wala yanfa'. Apalagi ketika itu digunakan untuk menebak ya, nasib gitu, atau hal-hal yang akan menimpa, hal-hal yang akan terjadi terkait seseorang atau orang tertentu. Nah, la yadurru itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya itu kemudian kalau orang itu mengimani, katakanlah dukunnya itu betul ini, dukunnya itu hebat, kemudian bahkan keimanannya itu melebihi keimanannya kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika dukunnya itu sampai kemudian memerintahkan hal-hal yang bisa menyebabkan kemusyrikan atau hal-hal yang sifatnya malah kemaksiatan, dan dia mengikuti, gitu kan? Orang yang diperintahkan tadi mengikuti. Nah, itu kan maknanya keimanannya dalam kondisi bahaya. Maka la yadur. Yadur itu berbahaya. Dan yang berikutnya walayan fa'u. Dan apa yang ditebak-tebak dan sebagainya itu tidak ada kemanfaatannya. Karena apa? Karena misalkan orang itu ditebak, wah kamu itu akan seperti ini, dan kebetulan tebakannya itu bersifat yang tidak disukai. Terus kemudian supaya hal yang tidak disukai tidak terjadi, maka kemudian kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini menjadi tidak akan ada manfaatnya kalau yang dikatakan itu ternyata tidak sesuai dengan qada atau qadarnya Allah Ta'ala. Sehingga yang jelas yang akan terjadi itu apa? Ya yang sudah diqada, yang sudah diqadar, yang sudah ditetapkan dan juga sudah ditentukan oleh Allah, itu pasti terjadi. Sehingga ketika si dukun itu mengatakan supaya tidak terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, kamu harus seperti ini, misalkan. Kalau toh misalkan yang diucapkan si dukun itu benar, toh sesuatu itu terjadi karena qada dan qadarnya Allah Ta'ala, bukan karena si dukun itu. Itu yang harus diketahui. Maka ilmu nujum, ilmu tentang perdukunan, ya, perdukunan, ramal-meramal, itu haram menurut syariat Islam untuk dipelajari. Fayambaghi likulli muslimin ayyashtahila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah. Fayambaghi, maka kemudian lebih utama, ya, lebih baik. Fayambaghi ini saran. Fayambaghi, maka
lebih baik likulli muslimin bagi setiap orang muslim. Fa'ilnya yambahi ayyashtagila menjadi tersibukkan atau menyibukkan siapa muslim. Ayyashtagila fa'il menyibukkan siapa muslim fi jami'i awqatihi dalam keseluruhan waktu-waktunya. Fi jami'i awqatihi dalam keseluruhan waktu-waktunya. Menyibukkan bizikrillahi dengan mengingat Allah. Bizikrillahi dengan mengingat Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Waddu'ai dan berdoa kepada Allah. Waddu'ai dan berdoa kepada Allah. Wattadarru'i dan menyatakan kerendahannya. Wattadarru'i dan menyatakan kerendahannya terhadap Allah. Artinya memang saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu tadarru'. Wa qiraatil Qur'ani dan membaca Quran. Wa qiraatil Qur'ani dan membaca Quran. Was-shadaqati dan memperbanyak sedekah. Was-shadaqati dan memperbanyak sedekah. Ad-dafi'ati yang dapat menolak lil bala'i terhadap bala. Lil bala'i terhadap bala, hal-hal yang tidak mengenakkan. Karena ada hadis kan, as-shadaqah bisa tadfa'u, ada ya yang meriwayatkan tadfa'ul bala, ada juga yang meriwayatkan as-shadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Wayas'ala itu juga wayas'ala dan disarankan lagi wayas'ala meminta siapa muslim, setiap muslim. Wayas'ala dan meminta siapa muslim disarankan supaya meminta. Wayas'ala dan supaya meminta siapa muslim. Wayas'ala dan supaya meminta siapa muslim Allaha maf'ulun bihi pada Allah Ta'ala, hal maha tinggi siapa Allah. Minta apa? Al-afwa meminta penghapusan atas dosa-dosanya. Al-afwa penghapusan atas dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya dihapus. Karena dihapus ya berarti nggak ada penghitungan, nggak ada hisabnya karena sudah dihilangkan. Maka bedanya al-afwa sama al-ghafur. Kalau ghafar itu diampuni, itu adalah secara catatan masih ada, tapi kemudian secara hitungan tidak dihitung. Itu ghafar ya, itu al-ghafru. Tapi kalau al-afwu catatannya, kejelekan-kejelekannya itu memang dihapus. Maka kemudian di sini disarankan wa yas'alallaha ta'ala al-afwa wal afiyata
dan juga minta kepada Allah wal afiyata, kesehatan, supaya diberi kesehatan fit dunya, pada saat di dunia, atau al afiyah itu ya pokoknya selamat dari hal-hal yang tidak baik, itu al afiyah. Jadi wal afiyata itu bisa dimaknai selamat dari hal-hal yang tidak baik, termasuk selamat dari bala itu tadi, selamat dari penyakit dan lain sebagainya. Fit dunia, pada saat di dunia, wal akhirati, dan juga pada saat di akhirat. Nah, ketika orang sudah minta seperti itu, jadi makanya tadi janganlah kemudian hal-hal yang semacam itu, ketika kita ingin diselamatkan, gitu kan, terhindar dari bala dan sebagainya, jangan larinya kepada orang yang berpegang ilmu nujum, atau jangan larinya kepada Mbah Dukun. Tapi apa yang dilakukan gitu. Nah, sarannya Syekh Zarnuji itu fayambaghi likulli muslimin. Sarannya ayastaghila tadi. Nah, kalau gitu kamu sibukkan diri kamu dengan apa? Zikir, ingat kepada Allah. Kenapa? Karena memang hakikatnya yang paling kuasa, yang bisa menentukan dan mewujudkan kejadian ya hanya Allah Ta'ala. Maka kemudian zikirlah, ingatlah kepada Allah. Doa, berdoalah kepada Allah, mintanya seperti apa? Ya tadi, minta dosa-dosanya dihapus, minta diberi keselamatan dari bala, dari penyakit. Jadi lakukan itu, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu anjuran-anjuran syariat Islam seperti itu. Tujuannya apa? Liyasunahu Allahu Ta'ala. Liyasuna, supaya menjadikan atau menjaga. Liyasuna, supaya menjaga. Liyasuna, supaya menjaga. Hu maf'ulun bihi, pada setiap muslim tadi. Hu maf'ulun bihi, kembalinya kulla muslimin, setiap muslim. Siapa? Allahu Allah, fa'il Allahu Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Menjaga. Jadi kalau kamu lakukan sebagaimana sarannya Sayyidina Nuji, tujuannya supaya Allah menjaga orang yang berbuat seperti itu. Zikir, berdoa, membaca Al-Quran, sedekah. Nah, kalau seperti itu yang dilakukan ini, supaya Allah menjaga. Menjaga dari mana? Minal bala'i, dari bala. Wal afati, dan beberapa afat. Ya, bala, afat, hampir sama artinya, hal-hal yang tidak baik. Jadi dijaga dengan hal-hal, dari hal-hal yang tidak baik oleh Allah. Karena apa? Karena kita ingat kepada Allah, karena kita mintanya kepada Allah, dan hakikatnya yang menentukan, menurunkan bala, afat dan sebagainya itu ya Allah. Fa innaman ruziqa ad-du'a. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, ruziqa, yang telah diberi rizki. Artinya diberi rizki itu di sini dikabulkan. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, ruziqa, yang telah dikabulkan siapa man, ad-du'a, dibaca nasab karena huruf jernya dibuang. Ad-du'a, dengan doa. Lam yahrum, maka
lam yahrum maka menjadi tidak haram, tidak terhalang apa doa. Lam yahrum maka menjadi tidak haram apa doa al ijabata terhadap pemenuhannya, al ijabata terhadap pemenuhannya. Jadi bahasanya musannif seperti ini. Orang itu kalau doanya sudah diterima, dikabulkan, atau orang itu kalau sudah diberi pengabulan atas doanya, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi. Lam yahrum al-ijabah, tidak ada siapapun. Termasuk katakanlah Mbah Dukun itu tadi, tidak ada. Ini juga mengandung makna sebaliknya. Artinya kalau toh misalkan orang itu sudah berdoa, tapi kemudian Allah Ta'ala belum mengabulkan sesuai dengan sama persis atas doanya, nah itu tidak berarti doanya tidak terkabul, tapi Allah memberikan itu pengkabulan itu pada sesuatu yang lain. Karena pengabulan doa itu belum tentu sesuai dengan yang diminta. Kenapa? Karena Allah tahu mana yang lebih baik. Sehingga kalau toh belum dikabulkan, yaitu memang semata-mata kehendak Allah seperti itu. Sehingga kalau toh kemudian bala musibah masih menimpa, ya kembalinya ke ahwalul qalbi, salah satunya kemarin itu ya tawakal, ridho, semacam itu. Karena memang yang punya segala-galanya itu Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mau berbuat apapun, toh memang itu miliknya, kita harus rela. Ini nih yang hendak dikatakan musannif. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahala. Fa in kana, maka kemudian ketika terjadi apa al-bala'u, ya isimnya kan. Fa in kana, maka ketika terjadi atau ada al-bala'u apa bala, muqaddaron itu sudah ditentukan. Muqaddaron itu ditentukan, sudah ditentukan. Yusibu, maka akan mengenai apa bala'hu pada muslim. Yusibu, maka akan mengenai apa bala'hu pada muslim. Maf'ulun bihi, hu pada muslim. La mahalata, tidak boleh tidak, itu maujud. La mahalata itu seperti la buddha, harus. Sehingga kalau Allah Ta'ala memang itu sudah menakdirkan seseorang itu, nah kayak seperti ini, terkena COVID-19 ini, mengenai seseorang, itu maknanya ya memang ketentuannya Allah seperti itu. Ya pasti orang itu terkena. Katakan sudah
pakai APD dan sebagainya. Karena takdirnya Allah sudah seperti itu. Nah, tetapi bagi kita yang nggak boleh kemudian serta-merta kemudian pasrah. Gitu. Jadi ikhtiar menjaga, gitu. Ikhtiar menjaga, berusaha supaya musibah atau balak tidak menimpa kepada kita. Itu boleh. Maka perintah zikir, perintah berdoa, perintah tadarruk, perintah qiraatil Quran, perintah sedekah itu ikhtiar kan. Nah, sama kemudian memakai APD, kemudian cuci tangan, ya, social distancing, gitu kan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, itu ikhtiar. Boleh kalau gitu. Yang nggak boleh itu ikhtiarnya ditarik ke Mbah Dukun. Gitu. Ya. Kemudian si dukunnya itu memakai ramalan-ramalan yang bahkan kemudian cenderung perilakunya atau arahan-arahannya malah bisa menimbulkan kesyirikan atau kekufuran. Itu yang pertama. Sehingga kalau memang bala itu sudah ditakdirkan menimpa, maka akan terjadi pada orang itu. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaih. Walakin yuyassiru, tetapi akan meringankan atau memudahkan. Walakin yuyassiru, tetapi akan meringankan siapa Allahu Allah Ta'ala hu. Walakin yuyassiru, tetapi akan meringankan hu maf'ulun bihi pada kulli muslimin, hu pada kulli muslimin, siapa Allahu Allah Ta'ala hal maha tinggi Allah, alaihi atas bala yang muqaddar tadi, alaihi atau gini, walakin yuyassiru, tetapi akan meringankan hu maf'ulun bihi hu maf'ulun bihi, kembalinya kepada al-bala muqaddar tadi. Hu atas bala, hu atas bala, siapa Allahu Allah Ta'ala hal tinggi Allah, alaihi terhadap kulli muslimin, alaihi terhadap kulli muslimin. Wa yarzuqu, dan memberi kemampuan siapa Allah, wa yarzuqu, dan memberi kemampuan siapa Allah hu terhadap muslim, hu terhadap seorang muslim, as-sabra, diberikan kemampuan as-sabra maf'ulun bihi, as-sabra kesabaran, as-sabra kesabaran, bibarokatid du'ai, bibarokatid du'ai, atas keberkahan doa yang dilakukan, bibarokatid du'ai, atas keberkahan doa yang dilakukan. Allahumma, wahai Allah. Jadi lah, kemudian kalau bala itu sudah tentukan oleh Allah, maka kan akan terjadi. Dan kemudian kira-kira faedahnya doa, tadarruk, qiraatul Quran, sedekah, itu apa? Nah, di sini diterangkan termasuk faedahnya itu adalah yuyassiruhullah. Allah akan meringankan balaknya tadi. Sehingga kalau misalkan tanpa doa, tanpa qiraatul Quran,
Katakanlah kayak Indonesia ini, tanpa doa, tanpa qiraatul Quran, bisa saja melebihi kasus positif COVID-19-nya itu, bisa saja melebihi Amerika, bisa saja melebihi Italia, bisa saja melebihi Spanyol. Kan justru prediksinya orang luar negeri itu, satu orang Indonesia itu, ya mohon maaf, orang-orang Indonesia itu jorok, gitu. Ya, disiplinnya rendah, gitu kan, pengetahuannya atau SDM-nya juga rendah. Sehingga menurut logika orang luar negeri itu kemudian mengatakan, oh Indonesia ini nanti akan menjadi apa? Pusat ya, epicentrum pandemi corona yang luar biasa. Sehingga ketika katakanlah Amerika nyampe di angka 400 ribuan, kemudian yang meninggal sudah puluhan ribu, dia nggak percaya kalau Indonesia saat ini kan di angka 10 ribuan. Nggak percaya. Ya bisa saja, walaupun secara logika tidak mungkin, tapi karena itu tadi bibarokati doa, ya, apalagi kita kayak makanya kita di pesantren itu, gitu kan, kita minta setiap habis maghrib santri-santri untuk membaca Al-Quran sebagai khatmil Quran, apalagi ketika doanya itu dengan dihantarkan bacaan khatmil Quran. Nah, sehingga kayak gitu, katakanlah oh COVID tetap terjadi, tapi sudahlah sedikit saja. Ini faedahnya berdoa. Tapi kalau nggak mau berdoa, nah gitu ya, tetap jatuhkan COVID itu, dan kemudian menabrak sebanyak-banyaknya. Nah, tetap ada faedahnya berdoa. Kita harus seperti itu. Illa idza ta'allama minan nujumi qad roma ya rifu bihi al-qiblata wa awqatis sholat fayajuzu dzalika. Illa idza ta'allama, kecuali jika seseorang mempelajari. Illa idza ta'allama, kecuali jika seseorang atau muslim tadi mempelajari minan nujumi, dari ilmu nujum. Jadi ilmu nujum itu ilmu tebak. Tebak itu yang kadang disandarkan pada bintang, pada bintang. Kalau sekarang kan tidak hanya pada bintang, pada apa, kartu, gitu ya, pada kartu, kadang kemudian pada hewan. Nah itu malah hal-hal yang peramal-peramal kayak gitu. Sehingga nujum itu pada dasarnya memang apa ya, jadi seperti apa, titeng itu orang mengingat-ingat satu kejadian, ya, kemudian hal yang semacam itu terus kemudian dijadikan semacam pedoman. Nah, mengingat kejadiannya dijadikan patokan, gitu. Tapi atas, gitu, dia setelah melihat bintang di atas, gitu. Oh kalau ada bintang semacam ini, gitu. Kalau ada bintang semacam ini,
akan terjadi semacam ini, akan ada bencana kayak gini. Gitu. Kalau kemudian bulan itu dilingkari oleh warna kuning, akan ada seperti ini. Nah, itu bagian dari apa? Nujum itu tak. Nah, tentu kemudian akan, ini kan katanya ada hadis bahwa ketika ada bintang Suraya itu terbit itu di pagi atau dini hari, itu setelah dini hari pada bulan Mei, kemudian wabah itu terangkat, semua dihilangkan oleh Allah. Menceritakan itu loh. Berarti kalau itu hadis, berarti Kanjeng Nabi. Nah, awal sudah saya katakan, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi itu selalu dalam bentuk wahyu. Gitu loh. Beda sama selain Nabi. Sehingga kalau selain Nabi itu nujum itu. Tapi kalau yang dikatakan Kanjeng Nabi, kalau itu hadis, ya berarti itu wahyu. Gitu loh. Ini yang harus dipahami. Karena ini juga terkait dengan subjeknya, pelakunya. Nah, di sini dijelaskan. Jadi tadi mempelajari ilmu nujum itu haram hukumnya. Kecuali, gitu. Kecuali ada pengecualian. Qad roma minan nujumi, qad roma maf'ulun mutlaq, qad roma sesuai qadroma sesuai hal. Qadroma sesuai hal, ya'rifu yang membutuhkan untuk mengetahui. Ya'rifu yang membutuhkan untuk mengetahui siapa muslim, bihi dengan ma, bihi dengan ma. Ya'rifu yang membutuhkan untuk mengetahui siapa muslim, bihi dengan ma. Untuk mengetahui apa? Al-qiblata maf'ulun bihi, arah kiblat. Wa awqatis sholati, dan beberapa waktu sholat. Jadi kalau ada seorang muslim mempelajari ilmu nujum, mempelajari tentang perbintangan, tapi mempelajarinya itu hanya mempelajarinya itu untuk mengetahui arah kiblat. Jadi dengan bintang, kalau posisi bintang semacam ini, gitu kan, arah kiblatnya biasanya kemana? Nah, ini kemudian selalu diingat-ingat berdasarkan pada posisi bintang. Demikian juga waktu sholat. Kalau dia mempelajari ilmu nujum itu sebatas untuk itu, namanya sebatas untuk itu bagaimana? Ya terhadap hal-hal yang untuk memenuhi bagaimana supaya orang ini bisa melaksanakan hukum-hukum syariat. Kalau mempelajarinya dalam rangka supaya bisa memenuhi ketentuan hukum syariat, bagaimana ya? Fayajuzu, maka boleh. Fayajuzu, maka boleh apa zalika, apa mempelajari ilmu nujum. Jadi mempelajarinya hanya untuk supaya bisa memenuhi ketentuan syariat. Di luar itu nggak boleh. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kesehatan atau kedokteran,
Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuzu, maka itu boleh. Khobar fayajuzu, maka itu boleh. Apa? Ta'allum ilmi tibbi. Jadi bagaimana kalau kemudian orang itu mempelajari ilmu kedokteran? Oh, boleh. Kenapa? Alasannya li'annahu sababun minal asbab. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu tibbi, ilmu kedokteran. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu tibbi, ilmu kedokteran itu sababun. Itu merupakan salah satu sebab. Itu sababun, itu merupakan salah satu sebab minal asbabi, dari beberapa sebab. Minal asbabi, dari beberapa sebab. Apa sebab? Oh, orang sakit, kemudian didiagnosa itu kemudian diperiksa oleh dokter. Dokternya sudah menggunakan ilmu kedokteran. Dokter telah mempelajari ilmu kedokteran. Nah, kemudian dikasih obat. Setelah dikasih obat, sembuh. Nah, ini maksudnya ilmu kedokteran itu menjadi sabab, menjadi penyebab orang yang sakit bisa sembuh. Orang yang sakit bisa sembuh. Tapi ini juga catatannya, keimanan kita harus berbunyi yang menyembuhkan tetap adalah Allah Ta'ala. Maka di situ ditegaskan sejak awal, li'annahu sababun minal asbab. Kalau kemudian keyakinannya seperti itu, bagaimana mempelajari ilmu? Fayajuzu, maka itu boleh. Kabar lagi, fayajuzu, maka itu boleh. Apa? Ta'allumuhu, apa? Mempelajari ilmu tibbi. Kasairil asbabi, sebagaimana sebab-sebab yang lain. Apa sebab yang lain? Jadi periksanya dokter itu bisa menjadi penyebab sembuhnya penyakit. Karena apa? Karena didiagnosa dokter, orang ini sakit flu. Orang ini sakit flu. Setelah sakit flu kemudian dikasihlah obat flu. Nah, akhirnya kemudian sembuh. Nah, obat flu ini juga penyebab sembuh. Nah, kenapa itu boleh? Alasannya apa? Ini alasan berikutnya. Faqad tadawa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqad tadawa, maka telah sungguh-sungguh berobat. Faqad tadawa, maka telah sungguh-sungguh berobat. An-nabiyyu, siapa? Kanjeng Nabi. An-Nabi, siapa? Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi itu telah berobat, artinya meminum obat. Nah, karena Kanjeng Nabi melakukan itu, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak terlarang. Karena hal apapun sekali saja Kanjeng Nabi itu pernah melaksanakan, itu maknanya hal itu tidak sampai pada hukum makruh, apalagi sampai pada hukum haram. Sehingga ketika Kanjeng Nabi itu pernah berobat, pernah minum obat, ya berarti atau pernah berobat, gitu kan, melalui orang yang ahli dalam ketopikan. Itu maknanya boleh melakukan semacam itu.
Waqad hukiya, dan sungguh telah diceritakan. Waqad hukiya, dan sungguh telah diceritakan Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Rohimah, semoga memberikan rahmat dan kemuliaan. Rohimah, semoga memberikan rahmat dan kemuliaan. Pada Imam Syafi'i, maf'ulun bihi, pada Imam Syafi'i siapa? Allahu, Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Jadi ada cerita yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ceritanya apa? Annahu qala al ilmu ilman, ilmul fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Bulghatu majlisin. Jadi diceritakan, jadi ini kalau bahasanya seperti ini, waqad hukiya Anis Syafi'i. Karena bahasanya diceritakan. Ini biasanya sumbernya tidak jelas. Nah, jadi sumbernya tidak jelas atau belum pasti. Tetapi yang jelas, oh ada cerita semacam itu. Kebenarannya yang belum jelas. Apa? Annahu, sesungguhnya Imam Syafi'i. Annahu, sesungguhnya Imam Syafi'i, qala, itu telah mengatakan. Siapa Imam Syafi'i? Jadi Imam Syafi'i telah mengatakan. Apa yang dikatakan? Objek perkataannya apa? Ini objek perkataannya, al ilmu ilman, ilmul fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i, tetapi Syekh Zarnuji belum bisa memastikan apakah memang betul-betul itu perkataannya Imam Syafi'i. Tapi berdasarkan yang informasi yang diperoleh beliau, itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Yang menunjukkan kalau Imam Zarnuji itu belum, yaitu karena waqad hukiya, diceritakan. Ketika diceritakan bentuknya pasif. Kata kerja pasif itu objeknya tidak diketahui, apa subjeknya. Jadi Imam Zarnuji mendapatkan cerita ini tapi tidak diketahui. Yang menceritakan siapa? Yang menceritakan siapa? Sehingga tidak bisa dilacak periwayatannya ini. Jadi periwayatannya tidak bisa dilacak. Nah, maka ini masih ibaratnya samar-samar. Perkataannya al ilmu ilmani. Al ilmu mubtada, ilmu pengetahuan. Ilmani itu ada dua kategori. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ada dua kategori. Yang pertama, ilmul fikhi, khobar, itu adalah ilmu fikih. Atau ilmu fikih itu dimaknai ilmu yang memberikan pemahaman. Jangan ilmu fikih. Yang pertama ilmu fikih itu ilmu yang memberikan pemahaman. Lil adyani, tentang pengetahuan keagamaan. Lil adyani, tentang pengetahuan keagamaan. Wa ilmu tibbi, dan yang kedua, wa ilmu tibbi yang kedua itu adalah ilmu tentang pengobatan. Lil abdani, terkait dengan
badan-badan manusia. Lil abdani terkait dengan badan-badan manusia. Wama wara'a dzalika, wama mubtada. Adapun hal-hal wara'a dzalika yang tetap selain ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Wama adapun ilmu-ilmu wara'a dzalika yang tetap selain ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Bulghatu majlisin itu adalah hanya ketika dibutuhkan saja. Jadi bulghah itu secara makna artinya mayakfi lisaddil hajah. Jadi sesuatu yang dibutuhkan untuk menutup kebutuhan. Jadi mayakfi lisaddil hajah itu bulghah. Maka adapun ilmu-ilmu selain ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan itu adalah ya hanya saat dibutuhkan saja. Bulghatu majlisin. Ini maksudnya sisi pentingnya. Jadi yang paling penting suatu ilmu yang kategori terhadap pentingnya mempelajari disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu yang memberikan kefahaman terkait dengan pengetahuan keagamaan. Ini yang paling utama untuk dipelajari. Oh gitu. Maka disebut yang pertama lil adyan. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan pengobatan. Oh gitu. Baru kemudian derajat yang ketiga itu adalah selain kategori ilmu-ilmu tadi. Ya, di sini ini ada Imam Syafi'i membuat kategori al-ilmu ilmani. Jadi semestinya tidak hanya dua kategori. Menurut saya pemahamannya tiga kategori. Jadi yang pertama ilmu ilmu fikhi lil adyan, itu yang pertama. Ilmu tibbi lil abdan, yang kedua. Kemudian ma wara'a dzalika, itu yang ketiga. Klasifikasi ini untuk menunjukkan tingkat pentingnya. So, kalau berbicara skala prioritas, mana yang lebih didahulukan? Nah, maka pengetahuan-pengetahuan yang bisa memberikan kefahaman terkait dengan pengetahuan keagamaan. Wa amma tafsirul ilmi mubtada, dan adapun penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan al-ilm. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan al-ilmu. Wa amma tafsirul ilmi. Apa sih al-ilmu itu? Fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil mazkur. Fahuwa maka yang dimaksud
dengan al ilmu ini mubtada, fahuwa mubtada. Fahuwa, jadi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qomat hiya bil madkur, itu menjadi jawab dari amr. Jadi fahuwa, maka pengertian ilmu, sifatun itu adalah sifat. Sifatun itu adalah sifat. Yatajalla, yang menjadi jelas. Yatajalla, yang menjadi jelas. Biha, dengan sifat. Biha, dengan sifat tersebut. Liman, jelas bagi siapa? Liman, bagi seseorang. Liman, bagi seseorang. Qomat, yang telah melekat. Qomat, yang telah melekat apa sifat? Qomat, yang telah melekat apa sifat? Ya, yaitu sifat berarti. Ya, yaitu sifat. Melekat bihi, terhadap man. Bihi, terhadap man. Al-madhkuru fa'il, fa'ilnya tajal. Al-madhkuru, apa hal-hal yang disebut di depan. Jadi yang dinamakan ilmu itu apa? Jadi misalkan ilmu fikih. Jadi yang dinamakan ilmu itu adalah atau pengetahuan, itu adalah satu sifat yang dengan sifat tersebut seseorang yang dilekati itu menjadi paham, ya, menjadi jelas akan sesuatu atau sesuatu hal. Itu al-ilmu. Dia katakanlah tadi ilmu kedokteran. Itu kan mempelajari tentang anatomi tubuh, gitu kan. Mempelajari tentang penyakit-penyakit gitu. Nah, ketika ilmu itu sudah melekat pada orang tersebut, maka orang itu kemudian menjadi paham, menjadi ngerti betul tentang penyakit-penyakit, tentang kondisi-kondisi tubuh manusia. Itu ilmu. Hakikat ilmu seperti itu. Wal fikhu, kalau al fikhu di sini ini maknanya jadi ilmu itu yang menjadi penyebab
seseorang itu bisa menjadi jelas akan suatu hal yang dikaji dari suatu ilmu tersebut. Sekarang wal fiqhu ini itu kalau di sini syarahnya ini menjelaskan al fiqh itu kembalinya ke ilmu fikih. Tapi ini juga bisa dimaknai al fiqhu itu faham, kefahaman. Jadi setelah dari al ilmu kemudian orang menjadi faham. Nah, al fiqhu itu juga bisa dimaknai al fahmu secara bahasa. Jadi al fiqhu itu secara bahasa bisa dimaknai al fahmu. Nah, wal fiqhu adapun faham, kefahaman, ma'rifatu daqaiqil ilmi itu adalah mengetahui ilmu secara mendetail. Daqaiqil ilmi menguasai ilmu secara mendetail. Jadi penguasaannya itu betul-betul dalam. Orang paham. Kemudian qala telah mengatakan siapa Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah. Al-fiqhu, tahu al-fiqhu mubtada, jadi pengertiannya al-fiqhu faham, atau bisa juga ini dimaknai ilmu fikih. Jadi al-fiqhu itu nama dari salah satu cabang suatu ilmu. Ma'rifatun nafsi itu mengetahui atas dirinya sendiri. Mengetahui atas dirinya sendiri. Terhadap sesuatu hal, terhadap sesuatu hal laha yang tetap memberikan kemanfaatan pada an-nafsi. Ngertinya dirinya sendiri terhadap sesuatu yang sesuatu itu memberikan kemanfaat kepada dirinya sendiri. Itu al-fiqh. Ma'rifatun nafsi, jadi mengertinya dirinya sendiri terhadap hal-hal yang bermanfaat buat dirinya sendiri. Itu maknanya ma'rifatun nafsi ma laha. Wa ma alaiha, dan mengertinya dirinya sendiri wama terhadap sesuatu, wama terhadap sesuatu alaiha yang tetap memberikan kemadorotan pada dirinya. Alaiha yang memberikan kemadorotan pada dirinya. Jadi ini al-fiqhu itu kemudian yang dimaksud itu adalah diri seseorang ini mengetahui, oh kalau ini itu bermanfaat buat saya, oh kalau hal ini itu tidak bermanfaat buat saya. Nah, sehingga kalau dari penjelasan semacam ini, di sini ini al-fiqhu itu menurut saya ini tidak dimaknai dengan ilmu fikih. Jadi al-fiqhu dalam konteks ini itu lebih arah ke faham. Nah, al-fiqhu ini apa? Hasil dari al-ilmu. Sehingga ketika orang itu kemudian
mempelajari suatu ilmu. Nah, di dalam ilmu itu kemudian dijelaskan tentang berbagai hal. Nah, hasil dari mempelajari ilmu itu kemudian menimbulkan pemahaman pada seseorang. Nah, pemahaman itu al-fiqh. Nah, pemahaman itu apa? Kemudian orang paham, oh kalau saya tidak beriman, besok itu di akhirat saya kemudian kena azab. Nah, ini kan berarti, oh kalau saya beriman, ini malaha, memberikan kemanfaatan terhadap saya. Tapi kalau saya tidak beriman, ini adalah ma alaiha. Nah, sehingga walaupun di syarahnya itu arahnya ke arah ilmu fikih, tapi kalau menurut saya konteks yang seperti itu, jadi al-fiqhu itu pemahaman. Nah, pemahaman itu muncul ketika orang itu sudah menguasai ilmu terlebih dahulu. Sehingga antara al-ilmu sama al-fiqhu. Tapi memang ini agak bias sekali. Maka judulnya fasal itu kan fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Judulnya. Kemudian di pembahasan kemarin itu sampai ada tafaqqah fa innal fiqha. Apa itu? Atau sampai ada fa inna faqihan wahidan mutawarrian. Nah, ini memang betul-betul mulai dari tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Ini arahnya memang ke arah ilmu fikih. Tapi ketika sampai di sini wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, sampai kemudian dikatakan qala Abu Hanifah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Nah, al-fiqhu yang di sini ini menurut saya ini adalah pemahaman, bukan kemudian ilmu fikih. Tapi kalau yang dibahas kemarin fa inna faqihan wahidan asyaddu ala syaiton min alfi abidin, ini lebih cenderung kepada ilmu fikih. Ini yang harus dipahami ya. Enggak dibedakan antara al-ilmu dan kepahaman. Kepahaman itu muncul setelah orang kemudian menguasai sampai kemudian dia paham, dikatakan paham manakala bagaimana dia ngerti ya, atas setelah belajar itu dia ngerti, oh mana yang bermanfaat buat saya, mana yang tidak bermanfaat buat saya. Tidak hanya itu, mana intinya, mana yang menimbulkan kemanfaatan, mana yang kemudian menimbulkan kemadharatan. Contoh misalkan yang disiplin ilmu kejuruan, ketika sudah mempelajari ilmu-ilmu tentang jurusan otomotif atau ilmu-ilmu tentang jurusan komputer, kemudian dia bisa mengetahui, oh langkah hal-hal ini yang bisa menjaga satu laptop atau PC itu tahan lama, baik, atau terhindar dari virus. Nah, ini malah sesuatu yang membawa kemanfaatan. Kemudian kalau penggunaannya seperti ini berdampak terhadap merusak laptop atau komputer atau mobil. Nah, ini ma'alai. Sehingga pemahaman semacam itu baru muncul setelah seseorang mempelajari betul terhadap suatu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu berisi hal-hal yang sifatnya ya tajalla, menjadikan sesuatu itu terang, menjadikan sesuatu itu jelas. Ini berbicara tentang hakikat ilmu dan hakikat kefahaman. Waqala, dan telah mengatakan siapa Abu Hanifah. Waqala, dan telah mengatakan siapa Abu Hanifah. Nah, perkataannya Abu Hanifah bagaimana? Nah, ini yang
bedanya kalau tadi wahukia, ya, wahukia anis Syafi'i. Ini di sini bahasanya diceritakan. Nah, maka itu saya maknai musonef itu masih ragu apa betul enggak ini dari Imam Syafi'i. Maka kemudian beliau karena masih ragu menggunakan bahasa wahukia. Tapi kalau sudah sangat yakin betul subjek yang mengatakan siapa ya, bahasanya seperti bawahnya ini qala Abu Hanifah. Wah, jadi subjeknya jelas. Kalau subjeknya jelas itu berarti oh iya memang itu betul-betul perkataannya Abu Hanifah. Itu ada sama-sama menceritakan, tapi bahasa penceritaannya itu berbeda. Nah, kemudian mengandung makna yang berbeda pula. Jadi kalau waqala dan yang kedua telah mengatakan siapa Abu Hanifah. Apa yang dikatakan Abu Hanifah? Objek perkataannya mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu tarkul ajili lil ajali. Lil ajili gitu ya. Lil ajili. Mal ilmu, tidak ada suatu ilmu. Mal ilmu, tidak ada suatu ilmu. Mubtada. Mal ilmu, tidak ada suatu ilmu illa lil amali, kecuali untuk pelaksanaan. Illa lil amali, kecuali untuk pelaksanaan bihi terhadap al ilmu. Bihi terhadap al ilmu. Jadi mal ilmu mubtada, illa lil amali bihi khobarnya. Mal ilmu, tidak ada suatu ilmu illa lil amali bihi, kecuali itu tetap untuk pengamalan bihi terhadap al ilmu. Ya, setiap ilmu itu pasti memberikan panduan supaya ilmu itu diimplementasikan. Sehingga bukan suatu ilmu kalau sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan. Maksudnya gitu. Maka kemudian ilmu itu memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Pengamalan atau implementasi pelaksanaan dari suatu ilmu itu akan memberikan nilai manfaat, nilai positif. Nah, wal amalu, mubtada. Nah, adapun pengamalan tadi, pengamalan ilmu maksudnya. Wal amalu, adapun pengamalan ilmu itu tarkul ajili khobar, tarkul ajili khobar, itu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu tarkul ajili, itu tetap meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Lil ajili, untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi. Jadi kalau ilmu itu dilaksanakan, pasti implementasinya itu akan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan arahnya akan kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Contoh sekarang, kita juga punya ilmu, ada ilmu geologi, ilmu tentang bumi, gitu kan? Juga ada ilmu pengetahuan alam. Jadi memang rumputnya dari ilmu pengetahuan alam kemudian dibuat secara spesifik lagi itu tentang geologi.
Termasuk di situ akan diajari mana yang menjadi sumber alam yang tidak terbaharui atau tidak bisa terbaiki. Kemudian di situ juga diatur, ditunjukkan tentang struktur-struktur bumi, lapisan-lapisan bumi. Nah, kalau kemudian teori-teori pengetahuan-pengetahuan yang ada di ilmu geologi ini dipegang, maka ketika orang menambang itu dia tidak akan menambang dengan serampangan. Ketika dia tidak menambangnya tidak serampangan, maka keselamatan jiwa itu, kelestarian ekosistem lingkungan itu, polusi, pokoknya hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa dihindari. Tapi ketika kemudian orang ini pokoknya orientasinya saya kepengen mendapat harta yang sebanyak-banyaknya, nah berarti maka dia kemudian akan mengabaikan tata cara menambang yang baik, tata cara menambang yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu akan diabaikan. Dia akan mengabaikan ilmu geologi. Kalau dia sudah mengabaikan ilmu geologi, pasti orientasinya itu orientasi duniawi, yang penting saya mendapatkan harta. Nah, kalau sudah semacam ini, berarti tidak mengamalkan ilmu. Nah, yang terjadi apa? Ya kerusakan kalau ilmu itu tidak diamalkan. Maka kemudian Nabi Adam itu ketika diberi mandat untuk mengatur kehidupan di dunia sebagai khalifah, itu disertai dengan ilmu supaya mengaturnya ini tidak menyebabkan kerusakan bumi sebagaimana yang dilakukan oleh iblis sebelumnya. Ini kembali lagi kita dijelaskan tentang memang ilmu itu penting sekali. Dan setelah orang itu menguasai suatu ilmu, maka titik akhirnya adalah al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Ilmu itu harus dilaksanakan. Karena ketika kita itu melaksanakan ilmu itu, maka bahasanya di sini itu tarkul ajili lil ajili. Artinya itu kita berorientasi pada kehidupan akhirat. Kenapa mesti menyinggung akhirat? Iya, karena memang titik akhir finalisasi terminal terakhir kita itu di akhirat. Jadi memang saat ini kita hidup di dunia, tapi kita semua akan mati. Setelah mati, alam barzakh, akan muncul hari kiamat. Kemudian orang ini pindah kepada sampai di akhirat, sehingga terminal terakhirnya ini akhirat. Artinya kalau orang itu kemudian menggunakan ilmu, itu orang ini dikawal oleh ilmu, berjalan itu mulai dari dunia sampai di akhirat, dikawal dengan baik dan terselamatkan. Tapi ketika orang itu tidak menggunakan ilmu atau dia punya ilmu tapi tidak mau mempraktekkan ilmunya, itu sama saja dia itu mengabaikan akhirat. Dia hanya menganggap perjalanan ini selesai sampai di dunia. Maka katakan dia itu masih selamat di dunia, tapi dia tidak bisa selamat di akhirat. Artinya ibarat orang berjalan, dia tidak akan bisa sampai pada terminal terakhir. Karena apa? Karena telah mengabaikan ilmu. Imam Abu Hanifah itu mengajak kita berpikir seperti itu. Nah, tentu saja karena Imam Abu Hanifah ini
seorang alim, seorang ulama, ya cara bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Tapi ini bisa kita telusuri, kita bisa logikakan. Yang kemudian kita sederhanakan pemahamannya itu, oh ilmu itu bisa menyelamatkan orang dari hal-hal yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhiratnya. Saya contohkan tadi pertambangan. Kalau orang menambang kemudian tidak menggunakan ilmu geologi pokoknya dan orientasinya hanya untuk mengeruk kekayaan atau harta sebanyak-banyaknya, harta itu kan hanya digunakan di dunia ini, maka pasti di situ akan terjadi kehancuran, ekosistem lingkungannya rusak, ya. Kemudian produktivitasnya tanah itu juga menjadi hilang. Kemudian orangnya ini katakanlah tercemari dan sebagainya, lingkungan ini menyebabkan hal-hal yang negatif buat orang. Ini, tapi kalau kemudian ilmu itu betul-betul difahami, tidak ditabrak, tidak dilanggar, ya insya Allah tatanan kehidupan dunia kita ini tetap menjadi baik. Nah, karena pengertian ilmu, pengertian kefahaman, jadi hakikat ilmu, hakikat faham itu seperti itu. Terus fayam bahi, maka sudah sampai di situ. Nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.